Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kenikmatan, syukur, nafas kita, semua keberkahan yang kita alami dalam hidup ini tidak akan terjadi ketika kita tidak terlahir dan kita dilahirkan sababiah kedua orang ibu bapak kita. Oleh karena itu, mari kita luangkan waktu sesaat dengan keterbukaan hati dan penuh dengan ikhlas untuk dengan sangat mendalam, dengan khusyuk mendoakan kedua orang ibu bapak kita tentu saja. Dan kita mendoakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan siang hari ini kita dilancarkan untuk sama-sama mendapatkan kesadaran, hikmah, dan petunjuk. Oleh karena itu, teman-teman ibu dan bapak, mari kita hening sejenak, pikirannya tidak terlalu sibuk, hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asya kama hiya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, senantiasa kita sama-sama mempersiapkan dan mengizinkan dirinya untuk kita sama-sama belajar bersama di siang hari ini, yang kita akan melanjutkan pembahasan The Essential Ramadan dalam beberapa perspektif dan beberapa serial. Dan hari ini mungkin kita akan masuk kepada pemahaman satu, berbicara tentang nuzulul Quran, gitu ya, supaya nanti kita nuzulul Qurannya tuh bukan hanya seremonial gitu ya, bukan hanya dirayakan gitu, merayakan malam nuzulul Quran dan seterusnya gitu, tetapi poinnya adalah bagaimana kita akan mengalami nuzulul Quran dalam konteks yang namanya hakikat dan esensi. Saya bicara di sini sekali lagi bukan mau menggurui, bukan mau menceramahi, bukan lebih tahu lebih ngerti, tetapi mengajak untuk terbuka pikirannya, mengajak untuk sama-sama merenung dan berpikir, yang senantiasa kita kunyah perlahan-lahan untuk kita bisa mengalami langsung, supaya kita nggak terlalu banyak pinjam telinga orang, pinjam mata orang, pinjam katanya pokoknya, tapi zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi yang mengalami. Ya, senantiasa kita mengalami langsung, selangsung-langsungnya, karena yang mengalamilah yang akan mengetahui gitu. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam berbicara konteks nuzulul Quran, saya mau mengawali dulu pemanasan ya. Kita mengurai dulu apa yang udah kita bahas kemarin, supaya apa yang kita bahas kemarin juga jadi transisinya smooth gitu ya untuk pembahasan kita hari ini. Jadi seperti biasa saya izin untuk menggunakan coret-coret ya, supaya memvisualnya dengan mudah. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya mau mengurai dulu dalam konteks yang namanya Ramadan dan kaitannya dengan nuzulul Quran gitu. Ya. Yang pertama, kita sudah berbicara tentang konteks bahwa puasa itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman gitu ya, kira-kira. Jadi kita udah bahas bahwa hai jiwa yang tenang yang terpanggil. Ini saya ulang-ulang ya. Jadi semoga kita sekarang menjalankannya ini bukan penuh dengan keharusan, ketakutan, kecemasan gitu ya, gimana, enggak, tetapi keterpanggilan kita untuk merelakan dirinya, mengizinkan, ini ya kalimatnya ya, bukan mengharuskan. Aku sedang mentirakatkan diriku untuk melepaskan kebiasaan lama menuju kebiasaan baru gitu. Gitu ya. Jadi ini akan sangat erat kaitannya dengan kesadaran kita. Orang yang menjalankannya dengan kebutuhan dan merasa aku perlu, maka dia akan totalitas melakukannya gitu. Nah, semoga puasa ini juga kita totalitas, bukan karena desakan sosial, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena pahala dan surga, tapi aku membutuhkan gitu. Ya. Nah, karena 183, 184
Al-Baqarah kita udah bahas ya. Jadi saya mau bicara dalam konteks Ramadan yang nanti akan masuk kepada konteks yang namanya nuzulul Quran gitu. Ya, jadi nanti kita akan ngerti bahwa hanya Ramadanlah yang menjadi jalan untuk menjadi nuzulul Quran. Ingat ya, nuzulul itu artinya turun, bukan jatuh gitu. Dan nanti tolong disadari bahwa Nabi Muhammad bukan kejatuhan buku lagi. Jadi ini bukan ngomongin buku, bukan gitu. Gitu ya, karena buku itu adalah catatan-catatan yang dikumpulkan. Maka hari ini kita akan berbicara nuzulul Quran, Quran yang mana? The truth Quran, the real Quran, Quran yang sejati gitu. Ya, karena sorry to say, orang rajin baca Quran yang buku belum tentu hatinya hidup gitu. Belum tentu mendapatkan petunjuk karena kenapa? Sekedar bunyi belum tentu masuk ke dalam konteks yang namanya esensi gitu. Maka nuzulul Quran di sini sekali lagi bukan turunnya buku. Ini saya kasih satu pengayaan ya Ibu dan Bapak supaya kita juga tidak terlalu tidak mengerti gitu kalau menggunakan kata-kata bid'ah gitu. Misal, bid'ah itu artinya creativity yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Ingat ya, ini penting banget nih. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad selama hidupnya nggak pernah ngelihat buku Quran anyway. Itu ya. Jadi buku Quran itu adalah bagian dari creativity, bagian dari kebid'ahan. Ini kalau kita bicara dalam konteks tidak ada di zamannya gitu. Bahkan Nabi Muhammad nggak pernah merevisi buku Quran, nggak pernah tahu isinya seperti apa. Dan yang menarik adalah wahyu yang pertama turun, kenapa nomor satu di bukunya adalah Al-Fatihah gitu. Nah ini perlu direnungkan agak lebih dalam ya, nanti kita akan ngerti gitu. Nah, kenapa saya mengawali ini? Supaya kita tidak sibuk dengan buku dan tulisan dan bunyinya, tapi mendalami cahaya isinya gitu. Karena beda antara tulisan Quran, buku Quran, dan cahaya Quran, itu dua hal yang berbeda banget gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa nuzulul Quran, turunnya Quran, bukan turunnya buku Quran. Yang menjadi buku namanya mushaf gitu. Ya, maka mengetahui dan menghafal dan membaca 6.236 mushaf belum tentu dia mendapatkan cahaya Quran. Karena cahaya Quran tidak dalam bentuk tulisan dan huruf, tapi cahaya Quran dalam bentuk kesadaran gitu. Nah, nanti kita akan paham. Ingat sekali lagi, kita kunyah pelan-pelan, kita icip-icip, kita rasa-rasa, dan semoga ini bukan hanya menjadi penambah pengetahuan, tetapi pengetahuan yang membawa kita mendalam menuju kepada kontemplasi gitu. Ya, saya mau mulai dari 185 Al-Baqarah yang isinya kira-kira begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Baqarah 185 itu ada kalimat yang sangat menarik yang sering dibaca bahkan. Tapi ya karena mungkin tidak terlalu ditelaah, jadi kadang-kadang nggak bisa memaknai secara esensi. Saya kasih contoh sederhana begini. Di awali 185 ini ada kata-kata Syahrul Ramadan alazina angzil, jadi ini diturunkan gitu ya. Fihil Quran, jadi Quran diturunkan dengan konteks yang namanya Syahr Ramadan gitu ya. Nah yang menarik diterjemahkan bebasnya pakai tanda kurung lagi gitu ya. Tanda kurung itu kan asumsi gitu. Beberapa hari yang ditentukan itu. Nah sebenarnya kan bukan itu sih poinnya. Ya nanti kita akan ngerti. Tetapi poinnya adalah Ramadan adalah satu momen di mana Quran itu hadir gitu kira-kira. Ya. Jadi teman-teman secara epistemologi bahasa gitu ya, kalau kita ngomongin bahasa, yang digunakan kalimat di dalam konteks Ramadan di sini kata-katanya syahr gitu. Makanya dalam bahasa Arab ada syahr, ada komar. Syahr dan komar itu dua hal yang berbeda. Yang satu moon, yang satu month gitu. Paham ya? Jadi kita akan sedikit berbicara dalam konteks perumpamaannya supaya nanti kita nggak terjebak gitu. Contoh. Di situ ada kata syahr. Di satu kata nanti ada kata-kata komar gitu. Dua-duanya kalau pakai bahasa Indonesia jadi bulan. Tapi jadi pusing kalau dua-duanya bulan. Karena kenapa? Kalau kita bicara dalam komar berbicara katakanlah month. Tapi syahr itu berbicara dalam konteks moon. Maka moon itu akan berkaitan erat dengan yang namanya light. Maka ada yang disebut dengan yang namanya moonlight. Cahaya bulan. Nah, saya mau kasih analogi sederhana dulu begini, teman-teman ibu bapak, supaya nanti ini relate gitu. Dalam perspektif tasawuf, Allah mengumpamakan antara matahari dan bulan itu seperti antara Tuhan dengan hambanya. Maka bulan tidak bisa bercahaya kalau tidak ada sinar matahari.
Maka bulan hanyalah tampakan matahari dengan yang lain. Mawujudnya bulan adalah sumbernya bulan adalah matahari. Matahari mawujudnya menjadi bulan, gitu kira-kira. Jadi kalau ada kata-kata Allah, ininya hambanya gitu. Anggap kita lah gitu kira-kira. Ini adalah sun, ini adalah moon gitu. Syahr gitu. Jadi makanya kenapa di Quran itu dikatakan bahwa kalau kita ngomongin matahari ya teman-teman, matahari itu selalu bersinar gitu. Gitu ya. Dan bulan itu bercahaya. Contoh nih ya. Supaya kita nanti mengerti dalam konteks perumpamaan dalam beberapa layer gitu ya. Saya kasih contoh dulu nih sedikit nih. Surah 10 ayat 5 misalnya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi di sini ada kata-kata huwaladzi ja'ala. Nah, ini ada kata-kata syams, matahari. Di sini ada kata-kata komar sebagai bulan. Nah, ini lagi berbicara dalam konteks komarnya yang konteksnya adalah satuan waktu gitu kira-kira. Jadi bulan yang bulat gitu intinya. Ya, nah perumpamaannya artinya kalau dalam perspektif tasawuf itu diartikan bahwa kalau aku adalah sun, kamu adalah moon-nya. Kalau aku adalah Tuhan, kamu adalah hambanya, maka Tuhan dan hamba tidak bisa terpisah, maka kamu hidup karena ada aku. Maka ditiupkan ruhku, bagianku ada pada dirimu. Maka kalau Allah mengatakan di Quran segala bermacam apapun konteksnya berpasangan, ingat, pasangan sejati dalam hidup hanyalah Tuhan dengan hambanya gitu. Hanyalah holik dan makhluknya gitu kira-kira. Jelas ya? Ini tolong digaris bawahi dulu supaya nanti kita ngerti oh maksud syahr itu di mana gitu. Artinya syahr nggak berbicara tentang kapan gitu maksudnya. Bukan waktu gitu. Tapi dia lagi mau berbicara adalah titik awakening namanya. Titik awakening ini disebut dengan titik bangkit. Bangkit bahasa Arabnya qiyam atau nanti disebut kiamat gitu. Ingat ya, kiamat itu bukan hancur, bukan. Kiamat itu adalah titik bangkit seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang gelap menjadi terang. Maka fasenya bulan, yang pertama bulan tertutup, tidak kelihatan, anggapnya begitu. Jadi nanti bulan sabit, lumayan kelihatan. Yang endingnya akan menjadi bulan purnama, jadi full moon gitu. Inilah perjalanan dari zulmatin ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Jadi ada zolim, ada iman, ada takwa nanti di sini gitu. Makanya Ramadan itu berkaitan dengan bagaimana transisi bulan yang tidak tampak, bulan sabit, sehingga akan kelihatan full moon 100% yang memancarkan energi atau sinar dari matahari itu sendiri gitu. Makanya sebelum Ramadan itu ada nisfu Sa'ban, bulan di tengah-tengah bulan. Artinya apa? Menjadi bulan pertengahan di mana purnama 100% gitu kira-kira. Jadi kalau kita 100% purnama artinya apa? 100%-nya Allah hadir di dalam diri kita gitu intinya. Sampai sini oke ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi saya mau ngomongin dulu dalam konteks perumpamaannya gitu. Jadi supaya kita ngerti oh ini lagi nggak ngomongin bulan yang di sana nih gitu. Lagi nggak ngomongin bulan yang secara apa namanya yang di luar gitu. Bukan itu poinnya. Karena nanti syarat puasa kamu ngelihat bulan gitu. Bulan yang udah mulai tampak. Bulan yang udah mulai tampak atau quote and quote bulan kecil itu namanya hilal gitu intinya. Maka kalau kamu belum lihat hilal ya nggak bisa puasa dong dalam tanda petik ya. Dan ini bukan ngomongin satuan waktu. Kenapa? Sekali lagi reasoningnya, argumentasinya adalah karena yang digunakan adalah syahr gitu. Nah makanya begitu syahrnya kelihatan, kita mau merubah dari yang bulannya cuma kelihatan setitik jadi bulan sabit, nanti akan terang benderang. Nah disinilah nanti yang disebut Idul Fitri gitu. Ya ini penting banget untuk kita melihat dari perspektif yang agak lebih dalam gitu. Nah makanya teman-teman jangan lupa ya, sebelum kita awakening, sebelum kita qiyam, sebelum kita bangkit, sebelum mendapatkan moonlight atau syahr, itu pasti dikuasai oleh keinginan mau-mau, itulah yang dikuasai dengan yang namanya ego gitu intinya. Makanya di surat 38, 70-82, setan tuh bilang, ingat ya,
setan itu adalah sesuatu yang menjauhkan kamu dari realitas. Makanya disebut sayatin, saitan. Segala sesuatu yang menjauhkan kamu dari kenyataan hidup misalnya, segala sesuatu yang menjauhkan kamu dari Allah, gitulah intinya. Makanya awakening dalam konteks qiyam akan membawa kita menuju kepada kembali kepada fitrah gitu. Nah istilahnya adalah before qiyam namanya ego, after qiyam namanya jadi mengallah gitu kira-kira. Makanya teman-teman ibu bapak, setan tuh bilang, ya Allah izinkan aku untuk mengganggu mereka sampai hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari mereka berbangkit kesadarannya. Kenapa? Orang sadar udah gak diganggu setan gitu. Tapi kesadaran dan kembali tidak sadar itu akan berbolak-balik gitu. Jadi ini nggak ngomongin nanti ya, nggak gitu. Ya, makanya kalau tidak sadar kita masuk ke ilusi. Kalau kita tidak sadar kita digerakkan oleh ego. Tapi ketika kita sadar kita digerakkan oleh kesadaran. Di mana kesadaran itu adalah nanti konteks esensial Allah itu sendiri gitu. Makanya setan itu menjauhkan dari kesadaran. Kenapa? Hanya mengulang-ulang ego. Di mana kita udah bahas kemarin, titik-titik yang membuat kita gelap. Salah satunya apa? Habits atau kebiasaan. Dapat ya? Makanya setan itu sifatnya, teman-teman, ibu dan bapak, maaf ya, dengar kata setan itu jangan jadi ke genderuwo lah, terus suster ngesot, bukan lah ya. Ini beda sama film setan, beda gitu. Ya, setan itu adalah sesuatu yang menjauhkan, yang membuat ego kamu jadi tumbuh terus sehingga kamu menjauh dari realitas gitu. Makanya kesombongan di situ setan, kepelitan di situ setan, ngejelek-jelekin di situ setan gitu. Gitu ya. Dan kalau kita dikuasai oleh kebiasaan itu, maka kita tidak akan bertumbuh. Maka kenapa salah satu arti kiamat itu seperti gunung yang hancur? Ingat ya, gunung itu simbol dari pikiran kita. Gunung itu tempat tertinggi kita itu kepala. Di dalam kepala itu ada pikiran. Kalau pikirannya menguasai kita, egonya menguasai kita, maka kita akan jauh dari yang namanya realitas atau dari Allah. Maka orang yang kiamat hancur luluh seperti gunung. Artinya apa? Pikiran lamanya sudah hancur gitu. Artinya membaru. Konsep lamanya udah mulai hancur gitu. Artinya membaru. Jadi kalau kita masih pakai pikiran lama, paradigma lama, sudut pandang lama, berarti kita belum menghancurkan gunung itu, belum menghadapi yang namanya hari kiamat gitu. Jadi ya kiamat ini bukan nunggu nanti, bukan nunggu hancurnya semesta raya, bukan itu poinnya. Tetapi hancurnya konsep lamamu sehingga kamu lebih bisa menerima keadaan seapa adanya. Contoh, kalau kita selalu menganggap apa yang kejadian sama diri kita adalah hal buruk dan diulang-ulang, maka setiap kejadian pasti akan buruk. Tapi begitu qiyam, begitu sadar, ya ampun ternyata keburukan ini adalah jalan untuk aku menjadi lebih mendapatkan petunjuk. Maka aku akan mengganti konsep buruk menjadi pelajaran. Sebagai contoh sederhana, kalau kita ngelihat orang yang kita benci sebagai musuh, setelah dia kiamat, dia tidak akan mengatakan orang itu musuh, tapi dia akan mengatakan teman bertumbuh gitu. Karena ternyata dalam hidup nggak ada musuh, yang ada adalah teman bertumbuh. Yang menumbuhkan adalah sesuatu yang membuat aku tidak nyaman, karena pertumbuhan ada di tempat yang tidak nyaman. Nah, orang yang sudah merubah dari musuh menjadi teman bertumbuh, dia mengalami kiamat gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ibu bapak ya. Karena ini saya agak lama dulu di sini karena ini kalau kita nggak paham ini nanti repot gitu ngomongin Lailatul Qadar, ngomongin Idul Fitri, ngomongin Nuzulul Quran, nanti itu hanya akan jadi dongeng-dongeng yang diulang-ulang gitu. Tapi kita nggak mengalami gitu intinya. Jelas ya? Oke, pelan-pelan ya. Ulangi lagi nih, pelan-pelan nih. Nah, sekarang kita balik nih ke Al-Baqarah 185-nya lagi. Kita ulang sedikit lagi ya, pelan-pelan nih. Nah, jadi ingat yang digunakan kalimat syahar, makanya di surat Lailatul Qadar gitu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul, di situ kata-katanya min alfi syahr, bukan komar. Sama tuh yang digunakan. Jadi 1000 bulan itu bukan masalah 83 tahun mendapatkan keberkahan. Bukan itu poinnya. Nggak ada urusan sama, bukan nggak ada urusan sih. Esensinya tidak terletak pada satuan waktu gitu. Belum nanti Lailatul Qadar tuh kayak untung-untungan gitu. Kayaknya 21 deh, enggak, kayaknya 23 deh, enggak, kayaknya 25 deh gitu. Kan nggak gitu ya. Nanti kita akan ngerti bahwa, oh itu tuh
indikator parameternya seperti apa gitu. Ulang ya. Syahr Ramadan. Ramadan, the enlightenment of the moon, gitu kira-kira. Ingat ya, Ramadan itu pembakaran. Membakar semua yang menutupi cahaya, gitu kira-kira. Makanya kemarin kita bahas, nanti kita bahas habis ini tentang esensi dosa ya. Sesuatu yang menutupi cahaya itu disebut namanya dosa. Maka dosa itu salah satunya adalah penyesalan yang belum diterima. Jadi berdosa adalah penyesalan yang belum diterima, sehingga apa? Penyesalan itu membuat kita jadi susah move on gitu misalnya. Makanya pembakaran dosa artinya apa? Membakar semua penyesalan, membakar semua ketakutan, membakar semua masa lalu untuk kita menggantikan dan menghancurkan gunung-gunung lama dan start mengalami yang namanya qiyam. Ya. Jadi kalau boleh saya pakai bahasa yang lebih mudah, saat kamu membakar semua yang menutupi cahaya, maka kamu akan mulai diturunkan yang namanya Quran gitu. Wah, ini nggak ada urusannya sama buku nih ya, hati nih. Jadi sekarang kalau rajin baca bukunya bagus sih, tapi kalau yang menutupi esensi itu tertutup, dan ini kita ngerti ya, bulan kecil itu disebut kolbu. Kolbumu tertutup oleh banyak kebencian, mau hatam Quran diulang-ulang, nggak akan ngerti isi Quran gitu. Karena cahayanya nggak nyala. Kenapa? Mulutnya berbunyi Quran, tetapi hatinya dipenuhi oleh kebencian gitu, nggak bisa. Ya makanya jangan jadi hanya bunyi gitu. Kaburomaktan indallahi antakulu malataf alun. Allah nggak suka kalau kamu membunyikan sesuatu yang tidak kamu kerjakan gitu kira-kira. Nah, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, saat kamu masuk ke state itu, nomor satu kamu akan dapat petunjuk. Kalau udah dapat petunjuk, pasti kamu dapat penjelasannya. Dan penjelasan itu akan membuat pembeda atau yang disebut furqan, di mana pembeda itu yang akan mendasari semua pilihan-pilihan hidup. Di mana itulah nanti yang akan membentuk konsekuensi dalam hidup gitu. Jelas ya? Nah, kita tulis dulu nih. Duh, mudah-mudahan dapat nih. Satu nih. Kalau kamu sudah mulai membakar semua yang menutupi bulan-bulan ini nggak kelihatan, gitu kira-kira. Nanti akan mulai terasa cahayanya gitu. Dimana kalau cahaya itu mulai terasa, nomor satu, kamu akan mendapatkan petunjuk. Dari mana dapat petunjuknya? Langsung dari distributor utama. Bukan dari subagen gitu, bukan dari siapa-siapa gitu. Meskipun siapapun di luar diri kita punya potensi untuk menghantarkan kita menuju kepada petunjuk yang langsung ke distributor utama gitu. Jangan salah ya, orang yang kita benci, orang yang kita nggak suka, bisa jadi jalan untuk kita menuju kepada kesabaran, dan jalan sabar itu yang akan memasukkan kita untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menutupi bulan. Dan itu yang akan membawa kita menuju kepada enlightenment gitu. Jadi, berterima kasihlah kepada orang yang menyakiti kita. Berterima kasihlah kepada situasi yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Situasi-situasi seperti itu justru membakar kotoran-kotoran kolbu kita, batin kita, sehingga berpindah dari yang kotor tidak terlihat, nanti jadi bulan sabit, nanti jadi purnama total gitu kira-kira. Itu ya, makanya di berbagai semua ajaran, semua kata kunci yang tertinggi dalam hidup adalah belajar untuk mencintai musuh gitu. Belajar untuk memaafkan orang yang dibenci. Dan nanti kita ngerti kenapa Nabi Muhammad diludahin, tapi yang ngeludahinnya dikasih makan gitu. Kan akhlak itu yang penting untuk dicontoh, bukan bajunya aja gitu. Bukan cara makannya aja gitu. Ya, nanti kita akan ngerti. Kita ngikutin Nabi Muhammad tuh aku empatnya, aku tiganya, atau aku duanya gitu. Jangan-jangan cuma aku empatnya aja yang diikutin, cara makannya, cara berpakaiannya. Tapi justru esensi yang paling esensinya justru malah tidak diikuti gitu. Ya, nah, yang kedua, kalau enlighten itu udah mulai datang, pasti akan mendapatkan yang namanya penjelasan. Makin clear gitu. Artinya di sini akan ada clear seeing, melihat dengan clear, dan clear thinking.
berpikirnya jernih. Ketika pikiran dan thinking dan seeing gitu ya, pikiran dan melihatnya jernih, nomor 3, kita akan punya furqan atau pembeda, di mana furqan ini yang akan menentukan decision, keputusan. Ingat ya, tiap detik kita mengambil keputusan. Pertanyaannya, keputusan di wilayah syaitan atau keputusan di wilayah Allah? That's your choice. Sesaat keputusan ini nggak ada petunjuk, nggak ada penjelasan, kita akan mengambil keputusan yang namanya kompulsif, namanya reaktif. Dan yang menarik adalah, kebanyakan keputusan diambil tidak sadar. Maka seseorang yang mengambil keputusan tidak sadar, dia akan kaget menerima konsekuensinya gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks keputusan, ambillah keputusan dengan sadar, supaya kita juga siap menerima konsekuensinya gitu. Jangan sampai memutuskan tapi tidak siap dengan konsekuensi gitu. Ya, dapat ya. Semoga ini dipahami nih. Jadi kita mulai mengerti bahwa semua kaitan apapun, mau itu puasa, mau itu sholat, mau itu apa, ujung-ujungnya adalah menentukan keputusan kita. Karena keputusan itu akan menjadi action itu akan menjadi konsekuensi, dan ini akan menjadi value dari hidup kita gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, orang yang tidak merubah kebiasaannya, nggak mungkin ngerubah keputusannya, nggak mungkin ngerubah actionnya, nggak mungkin ngerubah, jadi value-nya tuh nggak mungkin. Maka kemarin kita udah bahas bahwa konteks yang paling penting dalam puasa terpanggil. Nah, sekarang kita masuk nih. Kita ini bagi 2 ya, soalnya ini panjang pembahasannya. Jadi ini Nuzulul Quran part 1 gitu. Oke. Kita ulang ya 185-nya. Berarti ini udah ngerti ya sekarang ya. Oke, pembakaran titik-titik hitam, diturunkannya enlightenment. 1 ada petunjuk, 2 lebih jelas, yang ketiga saya punya furqan. Nah, ini yang paling penting, bukan paling penting sih, ini bagian penting di pertemuan ini. Berikutnya, faman syahida minkum, syahar lagi nih kalimatnya, bukan komar ya, berarti ini selaras dengan kalimat yang awal, kata yang awal, falyasumhu. Faman syahida minkum, kalau kamu syahidah dari syahadat sama, kalau kamu menyaksikan si syahar itu gitu. Berarti kalau di awal bukan ngomongin bulan yang di luar dan syahar itu awakening yang di dalam, berarti ini lagi ngomong bahwa kalau kamu sudah melihat bulan yang di dalam itu, start falyasumhu. Mulai kamu puasa. Mulai kamu lakukan, start untuk melakukan perubahan gitu. Nah, cuman memang diterjemahkan bebasnya, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, sebenarnya ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau mau ngomongin hakikat, artinya apa? Kalau kamu udah mulai sadar kebiasaan burukmu apa, yang itu menjadi hilal, start saum. Kurangi kebiasaan itu, hilangkan kebiasaan itu, karena kebiasaan buruk itu yang membuat kamu tidak menjadi bulan purnama gitu kira-kira. Makanya kenapa sebelum Ramadan penting untuk tahu hilalnya gitu. Ya bukan hanya hilal yang di luar, bukan sih sebenarnya. Karena kenapa? Bulan Ramadan yang 30 hari, sarana latihan bersama, tapi kita punya personal achievement-nya beda-beda gitu. Karena di bulan ini ada orang yang mau mengurangi kepelitan, keburukan, kebiasaan buruknya, mau mengurangi kejulidan, mau mengurangi gosipnya, mau mengurangi egoisnya, macam-macam gitu. Dan yang paling tahu kebiasaan buruk kita ya diri sendiri gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita nggak punya personal achievement dalam 30 hari mau mengurangi apa, berarti kita nggak tahu hilalnya gitu. Makanya kenapa disebut hai orang yang beriman, tahu dulu terpanggilnya oleh hilal apa gitu. Ya, jadi jangan sampai ini jadi hanya bulan pesta kuliner gitu kira-kira. Cuman urusannya bukbar, cuman urusannya sahur, makan apa, minum apa. Di situ aja.
Sementara kita udah bahas kemarin bangun pagi lebih awal untuk kontemplasi. Tidak makan dan minum siang hari bukan untuk lapar dan haus, tapi untuk melepaskan hak makan siang dikasihin ke fakir miskin. Tarawih ada supaya nggak banyak makan dari maghrib sampai malam makan mulu. Artinya apa? Merubah kebiasaan dari mulai aspek diri, dari mulai 4, 3, 2, dan 1 gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ibu bapak ya? Nah, ini kita pokoknya pemanasan dulu aja supaya nanti kita tahu bahwa oh ternyata konteks nuzulul Quran tuh bukan itu gitu. Bukan hanya buku, bukan hanya surah mulia turunnya Quran. Dan maaf ya, saya ulang. Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ingat loh ya, petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang Islam. Bukan. Berarti ini universal banget gitu. Karena berbicara manusia. Ya. Huda linnas means manusia, berarti nggak ngomongin identity gitu. Siapapun yang melepaskan kotoran-kotoran kolbunya, kamu akan dapat nuzulul Quran, bukan bukunya, tapi the pure enlightenment gitu, petunjuk sejati gitu. Ya. Nah, sekarang saya akan relatekan dulu. Ya, jadi saya ulang dulu sedikit, kita review sedikit, nih pemanasan kita. Jadi sekali lagi, bulan Ramadan dan Ramadan dua hal yang berbeda. Kita tidak berbicara masalah hanya month, tapi kita juga berbicara masalah moon. Moon itu adalah kaitannya dengan light, kaitannya dengan petunjuk, kaitannya dengan cahaya, kaitannya dengan enlightenment. Jadi kalau kamu mulai merubah kebiasaan, kamu akan menuju diri yang baru, dan kamu akan masuk kepada enlightenment gitu kira-kira. Jelas ya, Ibu dan Bapak ya? Nah, sekarang kita akan kaitkan ini ke esensial diri gitu. Kita ngomongin di diri. Ini kita udah bahas ulang-ulang ya. True source, sumber utama itu Allah. Itu yang disebut aku satu. Dia memercik menjadi ruh, inilah yang disebut aku dua. Terbentuklah jiwa, itulah yang disebut aku tiga. Diwadahin pakai jasad dan identitas, itulah yang disebut aku empat. Jadi at least ketika kita melihat siapapun orang misalkan, at least ada 4 layer ini. Jangan hanya menilai yang aku 4, karena aku 3, 2, dan 1 nggak kelihatan. Dapat ya? Nah sekarang pertanyaannya, berbicara dalam konteks yang namanya saum, siam, yang kita niatkan itu, nawaitu saum. Itu berarti ada di sini nih, di aku 3, saum. Sementara di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siamnya ada di sini gitu. Berarti ada regulasi fisik dan ada regulasi mental gitu kira-kira. Karena begitu regulasi fisik dan mentalnya dalam tanda petik selaras, maka kita akan bisa masuk mengakses the higher self kita, diri yang lebih tinggi dari kita, bukan hanya dalam konteks jasad dan jiwa, tetapi masuk kepada esensi yang namanya percikannya gitu kira-kira. Ya, saya kasih contoh teman-teman ibu bapak. Kalau kita bicara dalam konteks turunnya Quran, maaf ya, kalau kita membatasi yang kita tahu Quran itu adalah 6.236 ayat, jangan salah, itu Quran dalam bentuk aku 4 gitu. Inilah Quran yang tersurat. Dan Quran yang tersurat itu cuma 0,1% dari Quran keseluruhan gitu intinya. Contoh nih ya, contoh nih. Supaya kita mulai menyadari bahwa Quran tuh yang mana? Ingat ya, yang tertulis tersurat itu namanya mushaf. Dibukukan. Maka dikasih analogi di surat Luqman 27 itu ada kalimat gini, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkannya lagi 7 laut, tidak akan ada habis-habisnya dituliskan kalimat Allah.
Gak mungkin dong kalimat Allah cuma dibatasi 6.236 ayat. Gak mungkin. Berarti pertanyaannya, kalau kita sekarang cuma tahu yang 0,1% yang tersurat yang namanya mushaf, itu adalah bagian yang paling luar dan terbatas. Sementara informasi Quran ini unlimited, tidak terbatas. Berarti yang tidak terbatas di mana? Ya di sinilah. Maka ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi kalau kita pandai yang tersurat, belum tentu memahami yang tersirat. Dan kalau kita hanya mengikuti yang tersurat, justru kita akan melupakan yang tersirat gitu. Sekali lagi, Nabi Muhammad tidak mendapatkan buku. Berarti pertanyaannya pada saat itu, anzalna Quran itu terjadinya di mana dan bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Gimana seorang Nabi Muhammad berproses untuk mendapatkan Quran yang sejati gitu. Ya. Nah, maka contoh ya teman-teman ya, kalau Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasul, pedoman kita atau pedomanku itu apa sih?" Nabi Muhammad cuma akan menjawab, "Hadza," udah aja. Dia cuma mau nunjuk atau huwa gitu. Contoh ya, di surat 45 ayat 20, jangan lupa nih. Hadza basairu linnas, nas loh ya. Wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Dia nggak ada kata-kata Qur'annya loh ya di bahasa Arabnya, tapi ya ditulislah sama terjemah nggak apa-apa sih. Jadi ini kalau mau di skip, hadza itu artinya apa? Ini adalah pedoman bagi manusia. Ini loh. Oh berarti kalau Nabi Muhammad menunjukin, kan nggak mungkin ketika Nabi Muhammad, "Ya Rasul, pedoman Quran apa?" Kamu buka aja surat 45 Al-Jasiyah ayat 20. Di situ ada jawabannya. Belum ada Al-Jasiyah pada saat itu gitu. Berarti kan Nabi Muhammad tidak menerangkan dengan dalil gitu. Sehingga apa yang nanti diucapkan Nabi Muhammad diterima oleh para sahabat, dibukukan. Nah jadi sekarang buku yang kita baca gitu kira-kira. Ya, nah, oh ini lebih asik lagi nih. Kalau ngomongin lebih luas, 81 ayat 27. Kalau tadi ngomongin manusia, in huwa illa zikrulil alamin. Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Coba gimana? Semesta alam. Berarti termasuk binatang, tumbuhan, pertanyaannya. Kalau kita berbicara Quran hanya buku, kucing baca Quran gimana caranya? Kan semesta alam tuh. Pohon baca Quran gimana caranya? Gitu. Jelas ya? At least di tahapan ini kita ngerti dulu bahwa ada tersurat, ada tersirat, ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Berarti sesuatu yang tidak terbatas, sumbernya pun dari sesuatu yang tidak terbatas gitu. Yang tidak terlimitasi gitu kira-kira. Dan kalau kita ngomongin kitab di Quran atau di buku-buku suci, kitab itu artinya knowledge gitu, bukan buku. Karena yang penting bukan bukunya, tapi knowledge-nya gitu, pengetahuannya gitu. Sip ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ada siyam? Kenapa sih ada saum? Which is ini sangat erat kaitannya dengan Ramadan, di mana Ramadan ini adalah pintu gerbang menuju kepada Quran. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, terus Qurannya di mana gitu? Bentuknya apa? Nah, kitabnya Quran si mushaf ini ngasih spill juga. Dikasih tahu nih. Nanti erat kaitannya kenapa puasa untuk orang yang beriman gitu. 42 ayat 52 gitu misalnya. Ya, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika. Ruh, di sini ada kata-kata min amrina. Ruh min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan. Jadi di sini ada kata-kata wa kadzalika auhayna ruh. Ruh itu diartikan dengan pewahyuan karena itu adalah percikan dikasih dalam kurung Quran. Nggak ada kata-kata Qurannya kan di sini sebenarnya.
Tapi dianalogikan Quran, oh berarti Quran itu simbolnya dari pewahyuan. Dari mana pewahyuan? Kalimat di sininya adalah ruh, gitu intinya. Oh berarti pewahyuan itu datang dari aku dua. Oh berarti pada saat itu Nabi Muhammad mengakses aku duanya, sehingga dia mendapatkan pesan langsung dari aku satu, dari distributor utama, gitu kira-kira. Makanya, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab. Kalau kamu nggak tahu knowledge, kamu tidak tahu apakah itu iman. Maka tidak akan beriman orang yang tidak punya pengetahuan gitu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Ingat ya, bukan tulisan, huruf, bacaan, bukan. Cahaya, nur, energi gitu. Nah, nanti kita kaitkan sama level of consciousness Hawkins ya. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki, nggak semuanya nih. Karena memang hanya orang-orang yang mau menembus dirinya aja yang akan sampai gitu. Di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertanyaan teman-teman, ibu dan bapak. Berarti kalau kita mau bicara tentang, oh berarti the truth Quran, the real Quran adanya di sini nih. Yang udah jadi buku adanya di aku 4 gitu kira-kira. Karena yang jadi buku dibaca oleh indera, mata, didengar dan dibunyikan. Tetapi kenapa Nabi Muhammad ketika ditanya apa sih the truth Quran? La sautin wala harfun. Suaranya nggak ada, hurufnya juga nggak ada gitu. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Gimana mau mengakses aku 2 kalau aku 4 dan aku 3-nya tidak harmoni gitu. Makanya dalam perspektif sholat misalnya, aku 4-nya dibikin tumak nina, aku 3-nya dibikin khusyuk gitu. Artinya apa? Puncak dari tumak ninah dan khusyuk, bagaimana membuat jiwa yang tenang. Puncak dari semua puncak itu namanya wukuf alias diam. Tidak mengapa-ngapa. Tubuhnya nggak sibuk, jiwanya nggak sibuk. Dalam konteks ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, jiwamu yang tenang, maka ketika jiwamu tenang, gelombang aku 2-nya akan didengar gitu. Kan kalau dulu pernah dengar radio ya, begitu tuningnya nggak tepat, dia pasti ada dicuning cetek begitu oke. Artinya jasad dan jiwa dicuning, begitu tuningnya pas dengan frekuensinya aku 2, siaran Tuhan langsung kedengeran di situ. Allah dalam tanda petik gelombangnya langsung bisa terkonek gitu kira-kira. Nah makanya gak ada cerita Nabi Muhammad dapat wahyu di pasar teman-teman. Tapi pewahyuan terjadi di mana? Di Gua Hiro. Karena pasar penuh dengan transaksi, berarti melepaskan transaksi ke Hiro, itu yang dilakukan. Dalam puncak apa? Hiro. Gua itu kalau mau didefinisikan, sesuatu tempat yang tersembunyi, kamu bisa ngelihat dunia luar, tapi orang luar nggak bisa ke dalam gitu. Intimacy place gitu kira-kira. Ya bukan berarti kita sekarang harus nyari gua, bukan. Tapi adakanlah atau masuklah atau persiapkanlah diri ke tempat yang hanya kamu dan dia gitu. Pertanyaan saya, di Gua Hiro sekecil itu emang Nabi Muhammad ngapain? Kira-kira ketika ada kata-kata kakinya sampai apa tuh? Apa ya bahasanya ya? Begitu saking Nabi Muhammad gak ngapa-ngapain gitu ya, kebas gitu misalnya. Berarti kan kalau misalnya kebas gitu si kakinya bengkak gitu kira-kira, kan dia gak ngapa-ngapain dong. Kalau gerak
aliran darahnya juga bergerak, pasti nggak akan terjadi bengkak gitu kira-kira. Berarti kan totally doing nothing gitu. Betul nggak? Sehingga totally doing nothing berarti dia menstop aku empatnya untuk membuat aku tiganya harmoni. Aku empat dan aku tiga harmoni. That's it nih. Maka nanti kita ngerti, untuk menuju ke sini memang perlu pengetahuan, maka concernnya adalah kesadaran gitu. Ya, nanti kita akan ngerti bahwa di sini nanti ada peran Jibril sih sebetulnya. Nanti kita ngerti gitu. Ya, sampai sini oke ya. Nah, berarti kenapa sih nanti ada itikaf gitu misalnya teman-teman. Itikaf itu kan bukan mindahin bobo ke masjid, bukan loh ya, tapi tidak mengapa-ngapa gitu. Not doing anything. Kalau dalam perspektifnya Tao Te Ching itu dibilang wu wei, nggak memforcing, nggak memaksakan, flowing aja udah, nggak ngapa-ngapain gitu. Karena untuk menuju kepada ruang puncak keheningan, emang tubuh fisiknya nggak diapa, dalam tanda petik nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk. Kan kayaknya kita akan sangat susah untuk, contoh nih ya, teman-teman yang belajar sambil ngapa-ngapain, itu beda sama orang yang belajar concern hanya di satu titik gitu. Pasti beda aja. Pasti beda aja. Gitu. Makanya penting banget untuk belajar present dan fokus gitu. Nah, jadi di tahap satu ini ya, dikit lagi ya teman-teman ibu bapak, dikit lagi aja. Quran nge-spill lagi nih. Kalau gitu, ini terjadinya di mana sih gitu? Di 26192 dikatakan, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Diturunkan. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Berarti kaitannya ruh dan amin itu kecerdasan gitu. Jadi emang kalau nggak cerdas susah sih gitu. Kenapa orang nggak cerdas? Jarang mikir. Kenapa? Terlalu banyak pikiran gitu. Kenapa orang nggak cerdas? Terlalu banyak menilai. Semakin kita banyak menilai, semakin akan membuat kita jadi nggak cerdas. Kenapa? Orang yang malas mikir pasti kerjaannya menilai, judgment gitu. Makanya belajar mengurangi penilaian itu sangat penting banget untuk nutrisi jiwa kita. Ke dalam hatimu, ala kolbik. Oh, ternyata ini nggak ngomongin buku, tapi petunjuk yang langsung datang ke kolbumu gitu. Pertanyaan, gimana mau dengar gelombang kolbu kalau pikirannya sibuk, tubuhnya sibuk? Maka nggak mungkin akan terhubung dengan aku dua kalau tidak melalui yang namanya saum dan siam gitu bahasanya. Sulit untuk mendapatkan bulan sabit, apalagi bulan purnama, kalau tidak membakar semua yang menutupi kotoran-kotoran bulannya kita, syaharnya kita, gitu kira-kira. Nah, jadi maksud saya teman-teman ibu bapak, nuzulul Quran itu bukan kapan, bukan di mana, bukan timingnya jam segini. Itu semua terjadi kembali kepada jatuh temponya kita masing-masing gitu. Tapi kan ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Udah ketemu hilal belum gitu? Kita udah berniat untuk merubah diri kita atau belum gitu kira-kira? Ya maaf ya, mau Ramadan diulang-ulang, pelit mah tetap pelit, ngejulit mah tetap julit, marah-marah tetap marah-marah, nggak ngaruh gitu. Makanya nanti ngerti. Kenapa Nabi Muhammad sampai bilang, umatku tuh banyak sih yang puasa, cuman apa? Ya urusan kuliner-kuliner aja sih gitu. Habis sahur bangun, mikirin nanti buka pakai apa, makan apa. Makanya cuma dapat haus dan lapar, tetapi tidak terhubung ke aku duanya. Maka ini semua jadi seremonial aja udah, gitu. Ya, nah jadi teman-teman ibu bapak, yuk coba kita melihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Ini mumpung Ramadan masih barengan latihan nih ya, masih banyak waktu sih sebenarnya. Dan ya balik sih,
Semoga pun Ramadan ini menjadi something new dari Ramadan-Ramadan yang udah kita lalui hanya sebagai tradisi dan seremonial gitu. Tapi semoga setiap Ramadan itu justru mendekatkan kepada ini nih, aku dua kita gitu. Maka ini distributor utama loh. Nyari petunjukan gak jauh, orang dianya aja, Allahnya aja deket kok gitu. Tapi menariknya, jarang ngedengerin yang dekat, terlalu sibuk dan percaya sama yang jauh gitu. Akhirnya omongan figur otoritas dipercaya langsung 100%. Omongan orang dipercaya langsung 100% gitu. Maka yang di luar akan menjadi teman bertumbuh untuk masuk kepada si aku dua gitu. Ingat ya, kalau distributor utamanya udah ada, nggak usahlah terlalu ngambil banyak dari si subagen-subagen ini gitu. Sehingga nanti di situ baru bicara zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Nah berarti mau ngapa-ngapain perlu peran kecerdasan. Nah kecerdasan dalam bahasa Quran nanti disebut Jibril gitu, karena Jibril itu yang menjelaskan. Jadi agak susah nih kalau kita emang nggak pakai kecerdasan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan puasa kita juga menambah kita cerdas gitu ya, menambah kita terbuka, menambah kita juga mendalam. Karena konteks dari semua ini, perjalanannya bukan perjalanan keluar, bukan perjalanan kemana, justru perjalanan kembali loh. Kamu tuh asalnya aku satu yang menjadi aku dua, yang sekarang tertipu oleh kemasan aku empat, ayo dong balik lagi ke aku dua gitu kira-kira. Sip ya. Makanya yuk kita regulasi tubuh fisik kita. Jiwa kita, ingat ya, permasalahan orang modern itu kelebihan. Kematian sekarang bukan kekurangan makan tapi kelebihan makan. Penyakit sekarang kelebihan berpikir, overthinking gitu. Nah istilahnya Ramadan adalah back to the center gitu. Once kita kembali ke center, once kita kembali ke balance, ke wustok, titik wustok gitu. Nah, ketika kita balik ke titik wustok, kita kembali kepada orbit yang tepat gitulah kira-kira. Jelas ya teman-teman ibu bapak ya, gimana caranya, prosesnya seperti apa, kita akan bahas di Nuzulul Quran part 2 di minggu depan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembuka yang kita setidaknya melihat dari sudut pandang yang lain, supaya kita lebih bisa menyelami, memaknai ini semua bukan katanya pokoknya nanti, semoga, tetapi beneran dengan kontemplasi bahwa that's it. Ternyata aku mulai menyadari dan aku mulai meyakini. Karena kenapa? Zalikal kitab, aku gak ragu-ragu. Kenapa? Karena aku mengalami langsung. Kang Abu, mungkin masih ada waktu untuk bisa bertanya. Kang Abu, 1-2 pertanyaan mungkin, silakan. Boleh? Bu. Boleh Ibu. Mangga. Ini udah ada yang masuk ke pertanyaan, ya, DM tapi ke saya. Gini pertanyaannya, baik. Gimana cara mengakses aku 2 atau cara memperbaiki aku 3? Itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi saya mau straight supaya kita bisa dapat gitu ya. Gini teman-teman ibu bapak nih ya, supaya mudah dulu. Orang yang qiyam artinya yang bangkit, berarti dia mendapatkan enlightenment. Dalam bahasa Quran dia mendapatkan hikmah artinya. Ingat ya, hikmah itu artinya wisdom. Karena puncak dari ilmu apapun pembelajaran dalam semua tradisi agama itu adalah kebijaksanaan, by the way. Ya, ini kita bicara tentang hikmah. Berarti kan pertanyaan tadi itu sebetulnya mau nanya gimana cara dapat hikmah kan gitu kira-kira. Maaf ya, cara dapat hikmah bukan rajin pengajian, bukan rajin hataman, bukan rajin apapun gitu, konteksnya ritual, bukan. Itu semua jembatan. Tapi cara mendapatkan hikmah, kita spill lagi aja ke Quran nih. Surat 12 ayat 22. Nih, yuk kita perbanyak ini nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala dia cukup dewasa, nomor 1, belajarlah menjadi orang yang dewasa. Maaf ya, hikmah bukan buat anak-anak. Dan anak-anak dan dewasa gak ada urusannya sama umur. Kalau umurnya 60-70 tapi urusannya ribut mulu, julid mulu, susah terbuka pikirannya, itu belum dewasa namanya. Masih kekanak-kanakan gitu. Makanya kalau teman-teman ibu bapak ingat ceritanya Khidir, kenapa Khidir nomor 1 ngebunuh anak kecil? Itu bukan ngebunuh anak kecil literer anak kecil, bukan.
Khidir lagi mengajarkan, bunuhlah kekanak-kanakan di dalam dirimu gitu. Karena kalau kamu gak dewasa, kamu gak open mind, kamu tidak open heart gitu kira-kira, susah untuk mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Makanya membatu terus gitu. Makanya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Udah. Jadilah orang yang muhsinin. Yang penting ada kebermanfaatan. Maka Nabi Muhammad selalu bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Kebermanfaatan itu yang akan membawa kita menuju jalur hikmah gitu kira-kira. Nih 684 misalnya. Jadi 684 ini mau diomongin serentetan semua para nabi dan rasul, kenapa mereka semua dapat petunjuk atau dapat hikmah atau bisa terakses ke aku dua gitu. Nih kita lihat nih. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, kepada Nuh sebelum itu juga, dan telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya, Nuh, Daud, Sulaiman, keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Nih, ini top level gitu ya kira-kira. Kenapa sih mereka dapat gitu? Bukan lulusan mana, bukan sekolah di mana, bukan anaknya siapa, nggak itu gitu poinnya. Quran tuh nggak ada loh kalimat hikmah diberikan kepada orang yang lulus pesantren, belum tentu. Hikmah diberikan kepada orang yang lulus S3, belum tentu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ujungnya apa? Muhsinin lagi gitu. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Proper gitu. Dia melakukan tindakan dengan proper. Berarti apa? Dia waspada dalam setiap mengambil keputusan gitu. Nah jadi jawaban singkat, nanti insya Allah ini kita akan bahas di minggu depan. Jawaban singkat bagaimana cara mendapatkan hikmah? Jadilah orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan gitu. Saya rasa ini ada dua pertanyaan yang mirip-mirip, jawabannya mungkin bisa sama itu gitu. Karena nomor satu tadi gimana cara dapat petunjuk, nomor dua gimana cara mengakses aku dua. Udahlah, nggak usah terlalu sibuk dulu. Sekarang biasakanlah untuk berbuat kebaikan. Dah, itu aja dulu. Karena berbuat kebaikan leads to, akan menuju kepada yaitu tadi enlightenment gitu. Semoga senantiasa siang ini teman-teman ibu dan bapak mendapatkan sesuatu yang kita kunyah pelan-pelan dan selalu kita renungkan, sehingga outputnya adalah perilaku dan value diri kita yang semakin baik. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para bahwa yang isinya antara kemana